Makam Raden Hasaniman berada di desa Kecamatan Ngasem. Tepatnya, dari balai desa arah timur menuju ada persimpangan lurus, setelah ada jembatan belok ke kiri, akan ada pemakaman umum yang mengelilingi pohon jati, disitulah terlihat gubuk kecil dan sekelilingnya berdekatan dengan makam para masyarakat umum. Mbah Iyang Kakung Raden Hasaniman memang sebagai penyebar Islam pertama di wilayah Nagsem. Dulu menurut cerita pada masa Belanda 9 bersaudara itu menentukan jalan hidup mereka masing-masing. Yang pertama yaitu Lancur Sari, ikut Belanda menjadi Bupati Madiun, sedangkan 3 di antaranya, Raden Hasaniman, Jayaniman, Cakraningrat, memilih hidup dengan rakyat kecil, lari ke Ngasem. Selanjutnya, karena mereka berbeda paham, akhirnya mengirim surat kepada Lancur Sari untuk menyatakan perang. Hal itu disetujui oleh sang Bupati Madiun. Terjadilah perang saudara yang mengakibatkan kematian pada Lancur Sari. Karena hal inilah Mbah Kakung Raden Hasaniman, mewanti-wanti agar tidak membeberkan sejarah saat perjuangan di Tanah Ngasem ini, kata pria yang akrab disapa Paimen itu. Penyebaran Islam di Ngasem berlangsung secara sembunyi-sembunyi, konon pada saat itu masyarakat masih belum mengenal Islam atau masih golongan abangan. Peninggalan yang masih ada waktu itu sebuah musala di dekat makam, terbuat dari kayu beratap belarak daun namun sekarang sudah tidak ada musolanya. Menurut cerita turun-temurun waktu itu, Raden Hasaniman mempunyai kehebatan luar biasa diantaranya bisa terbang menggunakan udeng, surban tutup kepala. Kala itu terjadi setelah dia membajak sawah dengan hewan ternak atau ngerakal, karena di rumah tak ada makanan memaksanya keluar dan terbang menggunakan udeng tersebut. Untuk karomah yang terlihat menurut cerita, jika ada pesawat melintas di atas makam beliau biasanya berbelok ke arah menghindari atas makam, bahkan burung pun akan terjatuh. Selain itu jika ada orang yang berani melontarkan aneh-aneh atau tak sewajarnya di makam, biasanya jadi gila. Kisah karomah Raden Hasaniman.